Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang pembagian polinomial. Berikut penjelasan materinya. Topik pertama yaitu pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat ditinjau sebagai pembagian bilangan bulat. Perhatikan pembagian bilangan bulat berikut. 257 dibagi 3. Jadi 3 di sini sebagai pembagi, 257 sebagai bilangan yang dibagi, kemudian sisa baginya adalah 2 dan hasil baginya adalah 85. Proses pembagian tersebut berhenti ketika sisa 2 di sini lebih kecil dari pembaginya yaitu 3. Hasil pembagian tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. 257 sama dengan 3 dikali 85 ditambah 2. Atau secara umum dapat kita tuliskan bilangan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Proses pembagian bilangan bulat di atas juga berlaku pada suku banyak. Misalkan suku banyak fx dibagi oleh px, menghasilkan hx dan sisanya adalah sx. Maka dapat ditulis fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Proses pembagian suku banyak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara bersusun dan yang kedua dengan cara sintetik yaitu dengan cara Horner. 1. Pembagian polinomial oleh bentuk linear x dikurang k. Pembagian polinomial fx dengan pembagi x kurang k menghasilkan hasil bagi hx dan sisa sx yang berderajat 0, atau sx sama dengan konstanta. Konstanta itu adalah sebuah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Atau dapat kita tuliskan fx sama dengan x dikurang k dikali hx ditambah sx. Anak-anak sekalian, untuk lebih memahami pembagian polinomial oleh x kurang k, ayo kita perhatikan beberapa contoh soal berikut. Misalnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x dikurang 8 dibagi x kurang 4. Kemudian, nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan x dikurang k dikali hx ditambah s dengan A. Cara bersusun, B. Cara Horner. Pembahasan bagian A kita gunakan cara bersusun. Prosesnya adalah sebagai berikut. Kita buat seperti tanda bagi seperti ini. Kemudian pembaginya x kurang 4. Kemudian yang dibagi adalah 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x dikurang 8. Sekarang, x kurang 4 dikali berapa yang menghasilkan 3x pangkat 3? Ya, tentu kita kali dengan 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 dikali x menghasilkan 3x pangkat 3. Kemudian, 3x pangkat 2 dikali minus 4 hasilnya min 12x pangkat 2. Kemudian kita kurangkan. 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 hasilnya 0. Jadi 0 yang ada di depan sini kita tidak perlu tuliskan. Selanjutnya kita kurangkan lagi min 7x pangkat 2 dikurang min 12x pangkat 2. Atau sama saja dengan min 7x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2 karena minnya ketemu dua kali ya. Sehingga min 7x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2 hasilnya adalah 5x pangkat 2. Kemudian kita turunkan lagi min 13x nya. Jadi sekarang bentuknya adalah 5x pangkat 2 dikurang 13x. Sekarang x kurang 4 dikali berapa yang menghasilkan 5x pangkat 2? Ya, kita kalikan dengan 5x. 5x dikali x hasilnya 5x pangkat 2. 5x dikali min 4 hasilnya min 20x.
Sekarang kita kurangkan. Tentunya 5x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 2 hasilnya 0. Jadi di sini kita tidak perlu tuliskan kalau yang berada di depannya. Sekarang kita lanjutkan dengan mengurangkan min 13x dikurang min 20x. Jadi sama saja dengan min 13x ditambah 20x. Jadi hasilnya adalah 7x. Kemudian kita turunkan lagi min 8, sekarang menjadi 7x dikurang 8. Lalu kita pikir lagi, x kurang 4 dikali berapa, yang hasilnya 7x. Jadi kita kalikan dengan 7. 7 kali x hasilnya 7x. Jadi depannya ya, lihat di depannya. Lanjut lagi, 7 kali min 4, jadi minus 28. Jadi sekarang kita kurangkan 7x kurang 8 dengan 7x dikurang 28. Tentunya 7x dikurang 7x ini hasilnya 0. Kemudian minus 8 dikurang minus 28 ini sama saja dengan minus 8 ditambah 28. Jadi hasilnya adalah 20. Nah, di sini sudah menghasilkan sebuah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Jadi 20 ini menjadi sisa pembaginya. Dan hasil baginya adalah 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7, atau kita simbolkan dengan hx. Jadi 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x dikurang 8 itu sama dengan x kurang 4. Jadi x kurang 4 ini tadi sebagai pembagi, kemudian dikali dengan hasil baginya 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7, kemudian ditambah sisanya, yaitu sama dengan 20. Bagian B, cara Horner. Pembagian suku banyak dengan cara Horner atau sintetik mirip dengan penentuan nilai suku banyak dengan cara Bagan atau skema, yaitu dengan mendaftar koefisien-koefisien suku banyak yang dibagi secara berurutan dari pangkat yang tertinggi. Pada soal tadi, 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x dikurang 8 dibagi x kurang 4. Di sini pembaginya adalah x kurang 4. Dalam bagan, kita tuliskan dengan x sama dengan 4. Nah, berikut ini adalah bagan dengan cara Horner. Jadi angka 4 ini kita tulis di sini. Ini tadi adalah nilai x. Kemudian kita daftarkan koefisien-koefisien suku banyak dari pangkat yang tertinggi. Di sini x-nya pangkatnya 3, ini adalah pangkat tertingginya. Kita perhatikan kalau misalnya pada soal kita lihat belum berurutan, ya diurutkan dulu. Nah, kalau pada contoh soal ini pangkat dari variabelnya sudah berurut dari yang tertinggi ke yang terendah. Jadi koefisien dari S pangkat 3 adalah 3, koefisien dari S pangkat 2 adalah min 7, koefisien dari X adalah min 13, lalu konstanta di sini adalah min 8. Berikutnya kita turunkan terlebih dahulu 3 ke bawah. Kemudian 3 ini kita kalikan dengan 4. 3 kali 4 hasilnya 12. Kemudian kita tambahkan 12 ditambah min 7 hasilnya 5. Kemudian 5 ini kita kalikan 4 hasilnya 20. 20 kita tambahkan lagi dengan min 13 hasilnya 7. 7 kita kalikan dengan 4 hasilnya 28. 28 kita tambahkan dengan min 8 hasilnya 20. Nah, angka 3, min 7, min 13, dan min 8 ini merupakan koefisien dari suku banyak atau fx. Sementara 12, 20, dan 28 ini merupakan hasil kali dengan 4, dan 20 ini disebut sisa baginya atau S, atau nilai dari F4, yaitu nilai suku banyak untuk nilai X sama dengan 4. Sementara 3, 5, dan 7 ini disebut sebagai koefisien hasil bagi atau HX. Jadi dapat kita simpulkan dari pembagian dengan cara Horner diperoleh bahwa hasil bagi atau HX itu sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Dan sisa pembagiannya yaitu S sama dengan 20. Maka dapat kita tuliskan 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2
dikurang 13x dikurang 8 sama dengan x kurang 4 dikali 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7 ditambah 20. Jadi baik dengan cara Horner maupun cara bersusun hasilnya sama. Tinggal kalian memilih mana metode yang paling gampang dari kedua metode ini. Yang kedua, pembagian suku banyak oleh bentuk linear AX tambah B. Anak-anak sekalian, pada uraian materi di atas telah dijelaskan bahwa jika polinomial fx dibagi AX tambah B memberikan hasil bagi HX dan sisa S, maka diperoleh hubungan fx sama dengan S dikurang K dikali HX ditambah S. Jika K sama dengan min B per A, hubungan di atas menjadi fx sama dengan X tambah B per A dikali HX ditambah S. Atau bisa kita tuliskan fx sama dengan 1 per A dikali AX ditambah B dikali HX ditambah S. Jadi sama dengan bentuk yang ini ya, yang di atas ini. Sehingga fx sama dengan AX tambah B dikali HX per A ditambah S. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hasil bagi fx oleh AX tambah B adalah HX per A. Sisa pembagiannya atau S adalah F min B per A. Untuk lebih memahami pembagian polinomial oleh AX tambah B, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 5x ditambah 2 dibagi 3x tambah 1. Kemudian, nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan ax tambah b dikali hx ditambah s dengan a cara bersusun, b cara Horner. Pembahasan bagian A cara bersusun. Kita buat tanda pembagian seperti ini. Kemudian kita tuliskan yang dibagi di dalam tanda bagi ini. 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 5x tambah 2. Kemudian pembaginya 3x tambah 1. Kemudian kita lakukan proses pembagian. 3x tambah 1 dikali berapa supaya 3x pangkat 4? Ya tentu kita kalikan dengan S pangkat 3. Hasilnya adalah 3x pangkat 4 tambah X pangkat 3. Kemudian kita kurangi. 3x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 4 hasilnya 0. Kemudian min 5x pangkat 3 dikurang X pangkat 3 hasilnya min 6x pangkat 3. Kemudian kita turunkan 7x pangkat 2. Jadi sekarang min 6x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2. Lalu kita pikir lagi, 3x tambah 1 dikali berapa supaya min 6x pangkat 3 di depannya. Jadi kita kalikan dengan min 2x pangkat 2. Min 2x pangkat 2 kali 3x kan min 6x pangkat 3. Min 2x pangkat 2 kali 1 min 2x pangkat 2. Kemudian kita kurangi. Min 6x pangkat 3 kurang min 6x pangkat 3 hasilnya 0. 7x pangkat 2 dikurang min 2x pangkat 2. Karena di sini ada dua tanda min, jadi menjadi positif. Jadi 7x pangkat 2 tambah 2x pangkat 2 hasilnya 9x pangkat 2. Lalu kita turunkan lagi 5x. Sekarang menjadi 9x pangkat 2 tambah 5x. Lalu kita pikir lagi, 3x tambah 1 dikali berapa supaya 9x pangkat 2 di depannya. Jadi kita kalikan dengan 3x. Karena 3x kali 3x hasilnya 9x pangkat 2. 3x kali 1, 3x. Kemudian kita kurangi. 9x pangkat 2 kurang 9x pangkat 2 hasilnya 0. 5x kurang 3x hasilnya 2x. Kemudian kita turunkan 2, jadi sekarang 2x tambah 2. Lalu kita pikir lagi, 3x tambah 1 dikali berapa supaya depannya ada 2x nya.
Jadi kita kalikan dengan 2/3, karena 2/3 kali 3x hasilnya 2x. Kemudian 2/3 kali 1 hasilnya 2/3. Kemudian kita kurangi, 2x kurang 2x hasilnya 0, 2 dikurang 2/3 hasilnya 1/3. Jadi dapat disimpulkan di sini sisa pembagiannya adalah 1/3, pembaginya adalah 3x tambah 1, hasil baginya adalah x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 2/3. Jadi dapat kita tuliskan fx sama dengan 3x tambah 1 dikali x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 2/3 ditambah 1/3. Ini cara pembagian kalau kita menggunakan cara susun. Bagian B, cara Horner. 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 5x ditambah 2 dibagi 3x tambah 1. Jadi pembagi 3x tambah 1 ini untuk menentukan nilai x-nya kita tuliskan dulu 3x tambah 1 sama dengan 0. Nanti kita peroleh 3x sama dengan min 1, x sama dengan min 1/3. Nah, ini adalah bilangan yang akan kita pakai di depan sebagan dari cara Horner ini. Jadi min 1/3-nya kita simpan di depan sini. Baru kita urutkan koefisien-koefisien suku banyak dari yang derajat variabelnya paling besar atau paling tinggi ke yang terendah. Jadi diperhatikan dulu sudah berurut atau belum derajat dari variabelnya. Kalau sudah berurut, baru kita daftarkan urutannya pada bagan Horner ini. Mulai dari koefisien dari x pangkat 4 yaitu 3, koefisien dari x pangkat 3 min 5, koefisien dari x pangkat 2 7, koefisien dari x 5, dan konstantanya 2. Kemudian seperti biasa kita turunkan bilangan yang pertama ke bawah yaitu 3, kemudian 3 kali min 1/3 hasilnya min 1, min 1 tambah min 5 hasilnya min 6, min 6 kali min 1/3 hasilnya 2, 2 tambah 7 hasilnya 9, 9 kali min 1/3 hasilnya min 3, min 3 tambah 5 hasilnya 2, 2 kali min 1/3 hasilnya min 2/3, min 2/3 tambah 2 hasilnya 1/3. Jadi nilai S-nya atau nilai F min 1/3-nya adalah 1/3. Koefisien Hx antara lain 3, min 6, 9, dan 2. Jadi bisa kita tuliskan Hx-nya sama dengan 3x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 2. Dan nilai S sama dengan 1/3. Selanjutnya hasil bagi dari sisa pembagian fx oleh 3x tambah 1 yaitu hx per a. Hx-nya tadi 3x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x ditambah 2 dibagi dengan a. Nilai a-nya yaitu 3, yaitu koefisien dari x dari pembaginya, jadi 3 yang ini. Jadi hasil baginya 3, ini semua dibagi 3, 3 bagi 3 kan 1 ya, 1 kali x pangkat 3, x pangkat 3. Min 6x kuadrat bagi 3, min 2x kuadrat. 9x bagi 3, 3x. Kemudian 2 bagi 3, 2/3. Jadi x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 3x tambah 2/3. Itulah hasil baginya. Sisa pembagiannya tadi 1/3 yaitu S. Sehingga bisa kita tuliskan fx sama dengan 3x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 tambah 7x kuadrat tambah 5x tambah 2. Ini sama dengan 3x tambah 1 kali x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 3x tambah 2/3 tambah 1/3. Jadi ini sama hasilnya dengan cara bersusun tadi. Dari dua contoh di atas, pembagian suku banyak fx oleh bentuk linear x kurang k atau ax tambah b dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama, derajat hasil bagi Hx maksimum 1 lebih kecil daripada derajat suku banyak Fx. Yang kedua, derajat sisa S maksimum 1 lebih kecil daripada derajat pembagi. Yang ketiga, pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0. Jika polinomial fx dibagi dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0, maka hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dapat ditentukan dengan cara pembagian bersusun, skema Horner, dan skema Horner-Kino. Bagian A, cara bersusun. Pembagian suku banyak fx oleh bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0 dapat dilakukan dengan cara bersusun seperti halnya pada pembagian suku banyak oleh bentuk linear x kurang k atau ax tambah b. Secara umum, algoritma pembagian suku banyak fx oleh bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c dapat dinyatakan dengan persamaan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dikali hx ditambah xx. Anak-anak sekalian, untuk lebih memahami pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c dengan cara bersusun, mari kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 15 dibagi dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 dengan cara bersusun. Pembahasan sebagai berikut. Kita susun model pembagiannya seperti ini. Kemudian sekarang kita pikirkan x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 dikali berapa supaya di depannya menghasilkan x pangkat 4. Tentunya x pangkat 2 ini kita kalikan dengan x pangkat 2 karena x pangkat 2 dikali x pangkat 2 ini hasilnya adalah x pangkat 4. Kemudian x pangkat 2 dikali min x hasilnya adalah min x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2 dikali min 6 hasilnya adalah min 6x pangkat 2. Lalu kita kurangkan. X pangkat 4 dikurang x pangkat 4 ini hasilnya 0. Tidak perlu kita tuliskan kalau letaknya di depan. Kemudian 3x pangkat 3 dikurang min x pangkat 3 ini sama dengan 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 karena ada dua tanda min yang bertemu. Sehingga menghasilkan 4x pangkat 3. Kemudian min 7x pangkat 2 dikurang min 6x pangkat 2 ini sama saja dengan min 7x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2. Jadi hasilnya adalah min x pangkat 2. Kemudian min 4x ini kita turunkan ke bawah. Sehingga sekarang bentuknya menjadi 4x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 4x. Selanjutnya kita pikirkan lagi x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 dikali berapa supaya di depannya menghasilkan 4x pangkat 3. Ya tentu kita kalikan x pangkat 2 ini dengan 4x karena x pangkat 2 dikali 4x hasilnya adalah 4x pangkat 3. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan min x dikali 4x hasilnya min 4x pangkat 2. Kemudian min 6 kali 4x hasilnya min 24x. Lalu kita kurangkan. 4x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3 nih hasilnya 0. Kemudian min x pangkat 2 dikurang min 4x pangkat 2. Ini sama saja dengan min x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian min 4x dikurang min 24x. Ini sama saja dengan min 4x ditambah 24x. Jadi hasilnya adalah 20x. Kemudian negatif 15 yang di atas kita turunkan ke bawah. Sehingga sekarang menjadi 3x pangkat 2 ditambah 20x dikurang 15.
Selanjutnya, kita pikirkan lagi S pangkat 2 dikurang S dikurang 6 dikali berapa supaya di depannya menghasilkan 3S pangkat 2. Ya tentu kita kalikan dengan 3. Karena 3 kali S pangkat 2 hasilnya adalah 3S pangkat 2. Kemudian kita lanjutkan lagi, kalikan 3 dengan min X, hasilnya min 3X. Kemudian 3 kali min 6 hasilnya min 18. Lalu kita kurangkan 3S pangkat 2 dikurang 3S pangkat 2, ini hasilnya 0. Kemudian 20X dikurang min 3X, ini sama dengan 20X ditambah 3X, hasilnya adalah 23X. Kemudian min 15 dikurang min 18, ini sama dengan min 15 ditambah 18, jadi hasilnya 3. Sehingga kita peroleh 23X ditambah 3, dan ini merupakan sisanya atau nilai dari SX. Kemudian hasil baginya atau HX-nya adalah X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3. Berdasarkan pembagian bersusun di atas, maka kita peroleh hasil baginya HX sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X tambah 4, dan sisa pembagiannya SX sama dengan 23X ditambah 3. Sehingga suku banyak Fx dapat kita tuliskan sebagai berikut: X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 kurang 7X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 15 sama dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 dikali dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3. Kemudian ditambah dengan sisanya, yaitu 23X ditambah 3. Jadi itulah hasil bagi dan sisa pembagian yang kita peroleh apabila kita lakukan dengan cara bersusun. Contoh soal yang kedua, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 2X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 10 dibagi dengan X pangkat 2 dikurang 4 dengan cara bersusun. Pembahasan sama seperti langkah pada contoh soal 1 tadi. Di sini kita susun model pembagiannya seperti ini. Kemudian sekarang kita lakukan proses pembagian. Kita pikirkan X pangkat 2 dikurang 4 dikali berapa supaya hasilnya 2X pangkat 3 di depannya. Jadi kita kalikan dengan 2X. Karena 2X dikali 2X pangkat 2 hasilnya adalah 2X pangkat 3. Kemudian 2X dikali min 4 hasilnya adalah min 8X. Selanjutnya kita kurangkan 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3, ini hasilnya 0. Kemudian min 6X pangkat 2 dikurang dengan 0, yaitu min 6X pangkat 2. Kemudian 5X dikurang min 8X, hasilnya adalah positif 13X. Kemudian kita turunkan 10, sehingga sekarang menjadi min 6X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 10. Kemudian kita pikirkan lagi X pangkat 2 dikurang 4 dikali berapa supaya di depannya menghasilkan min 6X pangkat 2. Ya, kita kalikan dengan min 6. Karena min 6 dikali X pangkat 2 hasilnya min 6X pangkat 2. Kemudian min 6 dikali min 4 hasilnya adalah positif 24. Kemudian kita kurangkan min 6X pangkat 2 dikurang min 6X pangkat 2 hasilnya 0. Kemudian 13X dikurang 0 hasilnya 13X. Kemudian 10 dikurang 24 hasilnya min 14. Jadi kita peroleh sisa pembagiannya adalah 13X dikurang 14. Ini sama dengan nilai SX. Kemudian hasil baginya atau HX-nya adalah 2X kurang 6. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk Fx-nya sebagai berikut: 2X pangkat 3 kurang 6X pangkat 2 tambah 5X ditambah 10 sama dengan X pangkat 2 kurang 4 dikali 2X kurang 6 ditambah 13X kurang 14. Ada beberapa catatan dari proses pembagian yang telah kita lakukan tadi. Jika polinomial yang dibagi berderajat n dan pembaginya berderajat m, maka diperoleh hasil bagi berderajat n kurang m. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
sisa pembagian berderajat M kurang 1 atau derajat dari sisa pembagian kurang 1 dari derajat pembaginya. Bagian B, cara skema Horner. Pembagian polinomial dengan cara skema Horner hanya dapat digunakan untuk pembagi yang dapat difaktorkan. Misalkan polinomial fx dibagi oleh bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c yang dapat difaktorkan, kita dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dengan cara skema Horner. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, misalkan ax kuadrat tambah bx tambah c ini dapat difaktorkan dan ditulis sebagai a dikali x kurang k1 dikali x kurang k2 dengan a tidak sama dengan 0. Berikutnya langkah yang kedua. Langkah awal kita bagi fx dengan x kurang k1. Pada langkah ini kita peroleh fx sama dengan x kurang k1 dikali h1x ditambah s1. Kemudian yang ketiga, hasil bagi h1x dibagi lagi dengan x kurang k2. Pada langkah ini kita peroleh h1x sama dengan x kurang k2 dikali h2x ditambah s2. Selanjutnya pada langkah yang keempat, kita substitusikan h1x ke bentuk persamaan fx. Dari sini kita peroleh fx sama dengan s kurang k1 dikali dalam kurung s kurang k2 dikali h2x ditambah s2 ditambah s1. Selanjutnya kita peroleh fx sama dengan s kurang k1 dikali s kurang k2 dikali h2x ditambah s2 dikali x kurang k1 ditambah s1. Selanjutnya, kita dapatkan fx sama dengan a dikali s kurang k1 dikali s kurang k2 dikali h2x per a ditambah s2 dikali s kurang k1 ditambah s1. Jadi itulah cara-cara yang bisa kita lakukan apabila menggunakan cara skema Horner. Kemudian cara yang ketiga, yaitu cara skema Horner-Kino. Skema Horner-Kino dicetuskan oleh Sukino. Horner-Kino merupakan pengembangan dari skema Horner-Kino. Pada skema Horner terbatas untuk pembagi yang biasa difaktorkan, sedangkan untuk skema Horner-Kino dapat diterapkan untuk pembagi apapun. Anak-anak sekalian, untuk lebih memahami pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c dengan cara skema Horner ataupun skema Horner-Kino, mari kita perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1 oleh x pangkat 2 kurang x dikurang 2 dengan cara A. Skema Horner, B. Skema Horner-Kino. Pembahasan, kita nyatakan polinomial fx ke dalam pangkat turut, yaitu sebagai berikut. Fx sama dengan x pangkat 4 tambah 0 dikali x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1. Di sini kita tulis 0x pangkat 3 karena pada fx yang di contoh soal ini tidak mengandung x pangkat 3, sehingga kita buatkan menjadi 0x pangkat 3 supaya kita bisa urutkan dalam pangkat turun, yaitu dari pangkat yang tertinggi ke yang terendah. Sekarang kita jawab bagian A, yaitu melakukan pembagian dengan skema Horner. Pembagi x pangkat 2 kurang x dikurang 2 ini kita faktorkan dulu. Faktornya adalah x kurang 2 dikali x tambah 1. Ini bisa kalian cari dengan menggunakan rumus ABC, bisa juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan menebak langsung faktornya. Hal ini berarti K1 sama dengan 2 dan K2 sama dengan min 1.
Jadi untuk mendapatkan K1 ini kita tulis dulu X kurang 2 sama dengan 0. Nantinya kita dapat X sama dengan 0 tambah 2, X sama dengan 2. Nah, angka 2-nya itu adalah nilai K1-nya. Kemudian, dari mana dapat K2 sama dengan min 1? Ini kita tulis dulu X tambah 1 sama dengan 0. Nantinya kita dapat X sama dengan 0 dikurang 1. X sama dengan min 1. Nah, min 1-nya itu adalah nilai K2-nya. Sekarang kita buatkan skema Horner-nya seperti ini. Pertama kita bagi dengan 2. Kemudian kita urutkan koefisien-koefisien dari fx. Dari yang pangkatnya tinggi ke yang terendah. Koefisien dari S pangkat 4 adalah 1. Koefisien dari S pangkat 3 adalah 0. Koefisien dari S pangkat 2 adalah min 3. Koefisien dari X adalah 2. Dan konstantanya min 1. Selanjutnya kita turunkan angka 1 ini ke bawah. Kita peroleh 1. 1 ini kita kali lagi dengan 2. Kita dapatkan sama dengan 2. 2 ini tambahkan dengan 0. Hasilnya 2. 2 ini kali lagi dengan 2. Hasilnya 4. 4 tambah min 3 hasilnya 1. 1 kali 2 hasilnya 2. 2 tambah 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 tambah min 1 hasilnya 7. Angka 7 ini adalah sisa yang pertama atau nilai dari S1-nya. Kemudian koefisien yang terdiri dari angka 1, 2, 1, dan 4 ini kita lanjutkan lagi untuk kita bagi dengan K2, yaitu min 1. Dengan cara yang sama kita turunkan lagi angka yang awal, yaitu 1. 1 turun ke bawah, kita dapatkan hasilnya 1. 1 ini kali lagi dengan min 1. Hasilnya adalah min 1. Kemudian min 1 tambah 2 hasilnya 1. Kemudian 1 kali min 1 hasilnya min 1. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. Kemudian 0 kali min 1 hasilnya 0. Kemudian 4 tambah 0 hasilnya 4. Jadi kita dapatkan sisa yang kedua atau S2 sama dengan 4. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa koefisien hasil bagi yang kedua atau H2X yaitu 1, 1, dan 0. Berdasarkan hasil pembagian, menggunakan skema Horner yang telah kita lakukan tadi, diperoleh hasil bagi atau HX sama dengan S pangkat 2 ditambah X ditambah 0. Kemudian sisa yang pertama atau S1 sama dengan 7. Sisa yang kedua atau S2 sama dengan 4. Jadi sisa pembagiannya adalah SX sama dengan S2 dikali S kurang K1 tambah S1. Jadi sama dengan 4 dikali S kurang 2 ditambah 7. 4 kali X sama dengan 4X. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Kemudian ditambah 7. Jadi hasil akhirnya 4X dikurang 1. Jadi jawaban yang ditanyakan pada soal yaitu hasil baginya adalah HX sama dengan S pangkat 2 ditambah X. Dan sisa pembagiannya adalah SX sama dengan 4X kurang 1. Sekarang kita jawab bagian B. Kita lakukan pembagian dengan skema Horner-Kino. Mirip dengan skema Horner tadi, kita susun lagi koefisien-koefisien dari fx dari yang pangkat tertinggi ke yang terendah, yaitu dari koefisien S pangkat 4 tadi ya. Koefisiennya adalah 1. Kemudian untuk yang lainnya kita peroleh 0, min 3, 2, dan min 1. Selanjutnya, dari mana kita bisa mendapatkan angka 1 dan angka 2 yang tertulis di sini?
Jadi dari pembaginya tadi, S kuadrat kurang S kurang 2, ini kita sama dengankan dengan 0 terlebih dahulu. Selanjutnya negatif X, kemudian negatif 2 yang ada di ruas kiri, kita bawa ke ruas kanan sehingga tanda negatif menjadi positif semua. Sehingga nantinya kita dapatkan bentuk S kuadrat sama dengan X tambah 2. Nah, koefisien dan konstantanya itulah yang dijadikan sebagai pembagi di sini. Koefisien dari X-nya kan 1, konstantanya kan 2. Nah, kita letakkan di sini sebagai pembaginya. Sekarang kita lakukan proses pembagian dengan skema Horner-Kino. Caranya, angka awal ini yang pertama adalah 1, kita turunkan ke bawah. Kita dapatkan hasilnya 1. Kemudian 1 ini kita kalikan 1 yang pembaginya ini. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian lanjut lagi kita kalikan 1 dengan 2, hasilnya 2, simpan di sini secara menyilang. Kemudian baru kita tambahkan 0 tambah 1 hasilnya 1. Kemudian min 3 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita lakukan proses yang seperti tadi. 0 ini kita kalikan lagi dengan 1 yang ini, hasilnya simpan di sini. Kemudian kali lagi 0 dengan 2, hasilnya simpan di sini, baru kita tambahkan. Jadi 2 tambah 2 tambah 0 hasilnya 4. Kemudian min 1 tambah 0 hasilnya min 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sisanya atau SX-nya koefisiennya adalah 4 dan min 1. Sementara untuk hasil baginya atau HX koefisiennya adalah 1, 1 dan 0. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa hasil baginya yaitu HX sama dengan S kuadrat tambah X tambah 0, sama seperti yang cara Horner tadi ya. Jadi dilihat dari koefisien-koefisiennya ini. Kemudian sisa baginya adalah 4X dikurang 1. Jadi baik menggunakan cara skema Horner-Kino maupun skema Horner yang biasa, di sini hasilnya sama. Hanya caranya saja yang berbeda. Tinggal kalian memilih mana yang menurut kalian di antara dua metode atau cara ini yang paling mudah menurut kalian. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang teorema sisa. Yang pertama, teorema sisa untuk membagi bentuk linear S kurang K. Jika suatu polinomial fx dibagi oleh S kurang K, maka akan diperoleh hasil bagi Hx dan sisa pembagian S yang memenuhi hubungan fx sama dengan S kurang K dikali Hx tambah S. Karena pembagi berderajat 1, yaitu S kurang K, maka sisa pembagi S maksimum berderajat 0, yaitu sebuah konstanta. Sisa pembagian S dapat ditentukan dengan menggunakan teorema berikut. Jika polinomial fx berderajat n dibagi dengan S kurang K, maka sisa pembagian S ditentukan oleh S sama dengan FK. Bukti, anak-anak sekalian, untuk membuktikan teorema di atas, kita perhatikan derajat pembagi S kurang K adalah 1. Karena derajat pembagi 1, maka sisa pembagiannya berderajat 0, yang merupakan suatu konstanta S, sehingga diperoleh Fx sama dengan S kurang K dikali Hx ditambah S. Untuk X sama dengan K, maka Fk sama dengan K kurang K dikali H dalam kurung K ditambah S. Sama dengan 0 dikali Hk tambah S. Sama dengan 0 tambah S, jadi sama dengan S. Terbukti bahwa sisa sama dengan S sama dengan Fk. Berikut merupakan contoh soal penggunaan teorema sisa untuk pembagi bentuk linear S kurang K. Mari kita simak penjelasannya. Contoh soal 1. Sisa pembagian jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah s tambah 8 dibagi oleh x tambah 2 adalah pembahasan.
suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 8 dibagi oleh x tambah 2. Di sini kita ubah dulu x tambah 2-nya sama dengan 0 untuk menentukan nilai x-nya. Dari proses ini diperoleh x sama dengan min 2. Karena pembagi berbentuk linear, maka menurut teorema sisa diperoleh S sama dengan F dalam kurung min 2, yaitu nilai dari X-nya. Lalu kita substitusi X sama dengan min 2 ini ke suku banyak Fx. Jadi S sama dengan F min 2 sama dengan 2 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali min 2 pangkat 2 ditambah min 2 tambah 8. Jadi bentuk ini semua kita peroleh dari bentuk fx-nya. Jadi tinggal kita ganti saja x-nya dengan min 2. Sekarang kita hitung. Jadi sama dengan 2 kali min 2 pangkat 3 yaitu min 8. Kemudian dikurang 4 dikali min 2 pangkat 2 yaitu 4. Kemudian kurang 2, jadi positif ketemu negatif menjadi negatif. Kemudian ditambah 8. Jadi sama dengan 2 kali min 8 dikurang 4 kali 4 kurang min 2 tambah 8. Jadi sama dengan 2 kali min 8 min 16, min 4 kali 4 min 16, kemudian dikurang 2 ditambah 8. Hasil perhitungannya ini semua adalah sama dengan min 26. Jadi sisa pembagian fx oleh x tambah 2 adalah min 26. Contoh soal 2. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 4 tambah m dikali x pangkat 2 ditambah mx tambah 6. Tentukan nilai m agar fx dibagi oleh x tambah 2 memberikan sisa negatif 10. Pembahasan, kita tuliskan bentuk fx-nya, yaitu sama dengan 3x pangkat 3 tambah 4 tambah m dikali x pangkat 2 ditambah mx tambah 6. Jika fx ini dibagi oleh x tambah 2, maka menurut teorema sisa berlaku s sama dengan f min 2. Jadi kita substitusikan nilai x sama dengan min 2 ini ke dalam fx. Kita dapatkan sama dengan 3 dikali min 2 pangkat 3 tambah 4 tambah m dikali min 2 pangkat 2 tambah m dikali min 2 tambah 6. Jadi sama dengan 3 kali min 8 tambah 4 tambah m dikali 4 dikurang 2m tambah 6. Jadi sama dengan 3 kali min 8 min 24. Kemudian ditambah lagi dengan 4 dikali 4 hasilnya 16. 4 kali m 4m. Kemudian dikurang 2m tambah 6. Jadi hasil perhitungan ini semua kita dapatkan sama dengan min 2 tambah 2m. Lalu diketahui bahwa sisa atau S sama dengan negatif 10. Dengan demikian, min 2 tambah 2M ini sama dengan min 10. Karena kan min 2 tambah 2M ini sama dengan nilai dari F min 2 sama dengan S. Sehingga kita peroleh hubungan ini. Dari sini kita dapatkan 2M sama dengan min 10 tambah 2. Jadi negatif 2 yang ada di ruas kiri ini dibawa ke ruas kanan. Tanda negatif menjadi tanda positif. Jadi kita dapatkan 2M sama dengan min 10 tambah 2 yaitu min 8. Dari 2M sama dengan min 8, maka kita dapatkan M sama dengan min 8 per 2. Jadi M sama dengan min 4. Yang kedua, teorema sisa untuk pembagi bentuk linear AX tambah B. Jika suatu polinomial fx dibagi oleh AX tambah B, maka akan diperoleh hasil bagi HX per A. Dan sisa pembagian S yang memenuhi hubungan fx sama dengan AX tambah B dikali HX per A ditambah S. Sisa pembagian S ditentukan menggunakan teorema berikut ini. Jika polinomial fx berderajat n
dibagi dengan AX tambah B, maka sisa pembagian S ditentukan oleh S sama dengan F min B per A. Pembuktian. Anak-anak sekalian, untuk membuktikan teorema di atas, perhatikan derajat pembagi AX tambah B adalah 1. Karena derajat pembagi 1, maka sisa pembagiannya berderajat 0 dan berupa konstanta S. Sehingga diperoleh Fx sama dengan AX tambah B dikali Hx ditambah S. Untuk X sama dengan min B per A, maka berlaku F min B per A sama dengan dalam kurung A dikali min B per A ditambah B dikali H min B per A ditambah S. Dari sini kita dapatkan sama dengan dalam kurung min B tambah B dikali H min B per A tambah S. Jadi sama dengan 0 dikali H min B per A tambah S. Hasilnya sama dengan 0 tambah S, jadi sama dengan S. Sehingga terbukti sisa sama dengan S sama dengan F min B per A. Berikut merupakan contoh soal penggunaan teorema sisa untuk membagi bentuk linear AX tambah B. Mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal. Sisa pembagian jika suku banyak Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah x kurang 2 dibagi oleh 2x kurang 1 adalah pembahasan suku banyak Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah x kurang 2 dibagi oleh 2x kurang 1, maka 2x kurang 1-nya ini kita nolkan terlebih dahulu untuk mencari nilai x. Sehingga kita dapatkan 2x kurang 1 sama dengan 0. Dari sini diperoleh x sama dengan 1/2. Karena pembagi berbentuk linear, maka menurut teorema sisa, diperoleh sisa s sama dengan f 1/2. Kita substitusikan x sama dengan 1/2 ke suku banyak fx. Maka s sama dengan f 1/2 diperoleh sama dengan 2 kali 1/2 pangkat 3 dikurang 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 dikurang 2. Jadi x ini disubstitusi ke fx yang 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah x kurang 2. Dari sini kita dapatkan sama dengan 2 dikali nilai 1/2 pangkat 3 yaitu 1/8. Kemudian dikurang lagi nilai dari 1/2 pangkat 2 yaitu 1/4. Kemudian ditambah lagi dengan 1/2 dikurang 2. Dari hasil perhitungan didapatkan sama dengan 2 kali 1/8, 2/8. Kemudian kita kurangi 1/4 ditambah 1/2 kurang 2 sama dengan 1/4 kurang 1/4 tambah 1/2 dikurang 2. Jadi kalau pecahan itu kita samakan dulu penyebutnya. Setelah kita samakan penyebutnya, nanti kita akan dapatkan hasil akhirnya sama dengan 1/2 kurang 4/2. Jadi sama dengan min 3/2. Dengan demikian sisa pembagian fx oleh 2x kurang 1 adalah min 3/2. Yang ketiga, teorema sisa untuk pembagi bentuk x kurang a dikali x kurang b. Jika pembagi bentuk kuadrat tidak dapat difaktorkan, maka sisa pembagian tidak dapat diperoleh dengan teorema sisa, tetapi harus menggunakan cara pembagian bersusun. Pembagian polinomial fx oleh x kurang a dikali x kurang b memberikan hasil bagi hx dan sisa pembagian xx yang memenuhi hubungan fx sama dengan x kurang a dikali x kurang b dikali hx ditambah sx. Karena x kurang a dikali x kurang b berderajat 2, maka sisa pembagiannya maksimal berderajat 1. Misalkan sx sama dengan px tambah q, maka hubungan di atas menjadi fx sama dengan x kurang a dikali x kurang b dikali hx ditambah px tambah q. Berdasarkan uraian di atas diperoleh sisa pembagian polinomial fx oleh x kurang a dikali x kurang b adalah
Sx sama dengan Ps tambah Q dengan nilai Fa sama dengan Pa tambah Q dan Fb sama dengan Pb tambah Q. Buktinya adalah sebagai berikut. Derajat pembagian polinomial X kurang A dikali X kurang B adalah 2. Karena bentuk persamaan kuadrat kan. Maka sisa pembagiannya berderajat 1, yaitu Sx sama dengan Ps tambah Q, sehingga diperoleh Fx sama dengan S kurang A dikali S kurang B dikali Hx ditambah Sx. Fx sama dengan S kurang A dikali S kurang B dikali Hx ditambah bentuk Sx-nya, yaitu Ps tambah Q. Untuk S sama dengan A diperoleh Fa sama dengan A kurang A dikali S kurang B dikali Ha ditambah Pa tambah Q. A kurang A kan sama dengan 0, jadi sama dengan 0 kali S kurang B dikali Ha ditambah AP tambah Q. Jadi sama dengan 0 ditambah AP tambah Q sama dengan AP tambah Q. Jadi Fa sama dengan AP tambah Q. Untuk X sama dengan B diperoleh Fb sama dengan B kurang A dikali B kurang B dikali Hb ditambah Pb tambah Q. Dari sini kita peroleh sama dengan B kurang A dikali 0 dikali Hb ditambah Bp tambah Q. Jadi sama dengan 0 tambah Bp tambah Q sama dengan Bp tambah Q. Jadi Fb sama dengan Bp tambah Q. Jadi dapat dibuktikan bahwa sisa untuk Sx sama dengan Ps tambah Q dengan Fa sama dengan Pa tambah Q dan Fb sama dengan Pb tambah Q. Anak-anak sekalian, agar kita lebih memahami penggunaan teorema sisa untuk pembagi S kurang A dikali S kurang B, mari kita pahami contoh soal berikut ini. Contoh soal, suku banyak Fx jika dibagi S tambah 2, sisanya adalah 12. Dan jika dibagi S kurang 3, sisanya adalah min 3. Tentukan sisanya jika Fx dibagi oleh S tambah 2 dikali S kurang 3. Pembahasan. Pembagi S tambah 2 dikali S kurang 3 ini berderajat 2. Maka berdasarkan konsep yang telah kita pelajari sebelumnya, maka sisanya Sx berderajat 1. Lalu kita misalkan Sx sama dengan Ps tambah Q. Terus Fx ini dibagi dengan S tambah 2 dikali S kurang 3. Maka dapat ditulis Fx sama dengan S tambah 2 dikali S kurang 3 dikali Hx ditambah Sx. Jadi sama dengan S tambah 2 dikali S kurang 3 dikali Hx ditambah Ps tambah Q. Fx dibagi S tambah 2 bersisa 12. Dapat kita tuliskan F min 2 sama dengan 12. Sehingga dari sini kita untuk F min 2 nya kita substitusikan nilai X sama dengan min 2 ke Fx. Kita dapatkan dalam kurung min 2 tambah 2 dikali min 2 kurang 3. Kemudian dikali Hx nya, X nya kan min 2 berarti H kali min 2 tambah P kali min 2 tambah Q sama dengan 12. Dari sini kita dapatkan 0 dikali min 5 dikali H kali min 2 tambah min 2P tambah Q sama dengan 12. Jadi sama dengan 0 tambah min 2P tambah Q sama dengan 12, min 2P tambah Q sama dengan 12. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Selanjutnya Fx dibagi S kurang 3 bersisa min 3. Maka kita tuliskan F3 sama dengan min 3. Lalu kita untuk F3 ini artinya kita substitusikan 3 ke Fx. Maka kita dapatkan 3 tambah 2 dikali 3 kurang 3 dikali H3 tambah P3 tambah Q sama dengan min 3. Diperoleh 5 kali 0 dikali H3 tambah 3P tambah Q sama dengan min 3. Jadi sama dengan 0 tambah 3P tambah Q sama dengan min 3. Jadi 3P tambah Q sama dengan min 3. Ini kita kasih nama persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi misalnya variabel Q-nya untuk langkah awal.
Tujuannya untuk mencari nilai P. Kita tuliskan persamaan 1 dan 2-nya, yaitu min 2P tambah Q sama dengan 12, kemudian persamaan 2-nya 3P tambah Q sama dengan min 3. Supaya variabel Q-nya ini 0, maka kita kurangkan. Jadi min 2P dikurang 3P, ini hasilnya min 5P. Q kurang Q kan hasilnya 0. Kemudian 12 kurang min 3, ini sama dengan 15. Jadi 12 kurang min 3 itu sama saja dengan 12 tambah 3, karena minnya kan ketemu 2 kali, jadinya 12 tambah 3. Dari sini kita dapatkan min P sama dengan 15/5. Jadi min P sama dengan 3 atau P sama dengan min 3. Setelah kita dapatkan nilai P sama dengan min 3, kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan I di sini. Jadi dari persamaan 1 tadi kita tuliskan min 2P tambah Q sama dengan 12, lalu kita ganti P-nya dengan min 3. Jadi min 2 kali min 3 tambah Q sama dengan 12. Min 2 kali min 3 kan 6. Jadi 6 tambah Q sama dengan 12. Dari sini kita dapatkan Q sama dengan 12/6. Jadi Q sama dengan 6. Dengan demikian diperoleh sisa pembagian Sx sama dengan Ps tambah Q sama dengan min 3x tambah 6. Kesimpulannya, sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan min 3x tambah 6. Selanjutnya kita pelajari teorema faktor. Tentunya anak-anak mengetahui bahwa faktor-faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Bilangan 2 termasuk faktor dari 6 karena 6 dapat dibagi habis oleh 2, atau pembagian 6 oleh 2 tidak memberikan sisa atau sisanya sama dengan 0. Hal ini dapat ditulis 6/2 sama dengan 3 ditambah 0, atau 6 sama dengan 2 kali 3 tambah 0, di mana 0 adalah sisa pembagian. Hal tersebut juga berlaku pada suku banyak. Sebagai contoh, x tambah 1 adalah faktor dari fx sama dengan s kuadrat kurang 5s kurang 6, karena pembagian fx sama dengan s kuadrat kurang 5s kurang 6 oleh x tambah 1 memberikan sisa 0. Hal ini dapat ditulis sebagai s kuadrat kurang 5s kurang 6 per x tambah 1 sama dengan s kurang 6 ditambah 0, atau s kuadrat kurang 6s kurang 6 sama dengan s tambah 1 dikali s kurang 6 ditambah 0, di mana 0 adalah sisanya. Misalkan suku banyak fx dibagi oleh s kurang k, memberikan hasil bagi hx dan sisa sx. Jika s kurang k merupakan faktor dari suku banyak fx, maka pembagian fx oleh s kurang k tidak memberikan sisa atau nilai sx-nya sama dengan 0. Secara umum disimpulkan bahwa jika s kurang k merupakan faktor dari suku banyak fx, maka dapat dinyatakan dalam persamaan fx sama dengan s kurang k dikali hx. Kesimpulannya, teorema faktor yang pertama, suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor s kurang k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Yang kedua, suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor ax tambah b jika dan hanya jika f min b per a sama dengan 0. Bukti 1. Pertama, membuktikan bahwa jika s kurang k merupakan faktor dari fx, maka fk sama dengan 0. S kurang k merupakan faktor dari fx, maka dari pengertian faktor dapat ditulis fx sama dengan s kurang k dikali hx, di mana hx adalah hasil bagi. Lalu untuk s sama dengan k, maka fk sama dengan k kurang k dikali hk. Jadi sama dengan 0 dikali hk sama dengan 0. Jadi terbukti fk sama dengan 0. Kedua, membuktikan bahwa jika fk sama dengan 0, maka s kurang k merupakan faktor dari fx. Menurut teorema sisa, pembagian fx oleh s kurang k
memberikan sisa S sama dengan FK, sehingga dapat dituliskan Fx sama dengan S kurang K dikali Hx ditambah S. Jadi Fx sama dengan S kurang K dikali Hx ditambah Fk. Jika Fk-nya sama dengan 0, maka Fx sama dengan S kurang K dikali Hx ditambah 0. Jadi Fx sama dengan S kurang K dikali Hx. Artinya, S kurang K adalah faktor dari Fx. Berdasarkan definisi faktor, maka hal ini terbukti. Dari tahap pertama dan kedua, terbukti bahwa suatu fungsi suku banyak Fx memiliki faktor S kurang K jika dan hanya jika Fk sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kalian dapat membuktikan teorema faktor yang kedua. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami penggunaan teorema faktor, mari kita pahami beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal, tunjukkan bahwa S kurang 1 dan X tambah 1 merupakan faktor dari X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 dikurang X ditambah 5. Pembahasan, kita misalkan Fx sama dengan S pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 kurang S tambah 5. Untuk menunjukkan bahwa S kurang 1 adalah faktor dari Fx, cukup ditunjukkan bahwa nilai F1 sama dengan 0. Berdasarkan teorema faktor, F1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 5 dikali 1 pangkat 2 kurang 1 tambah 5. Jadi F1 di sini maksudnya kita mensubstitusikan nilai 1 ini ke dalam Fx. Bentuk Fx-nya kan X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 kurang X tambah 5. Kita ganti saja X-nya dengan 1, jadi diperoleh ini semua. Kemudian kita lanjutkan, 1 pangkat 3 sama dengan 1, kemudian 5 kali 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 sama dengan 1, jadi sama dengan 5 kali 1, kemudian dikurang 1 tambah 5. Kita peroleh sama dengan 1 kurang 5 kurang 1 tambah 5, jadi sama dengan 0. Jadi S kurang 1 adalah faktor dari Fx, karena kan hasilnya 0. Demikian juga untuk S tambah 1, cukup ditunjukkan bahwa F-1-nya sama dengan 0. Dengan cara yang sama seperti tadi, berdasarkan teorema faktor, F negatif 1 sama dengan min 1 pangkat 3 kurang 5 kali min 1 pangkat 2 kurang min 1 tambah 5. Diperoleh sama dengan min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Kemudian min 5 dikali min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 ini hasilnya adalah 1. Jadi dikurang 5 kali 1. Kemudian negatif dikali negatif 1 di sini berarti menjadi positif. Kita tambah 1, kemudian tambah 5. Jadi sama dengan min 1 kurang 5 tambah 1 tambah 5. Di sini kita peroleh juga hasilnya sama dengan 0. Jadi X tambah 1 ini adalah faktor dari Fx. Contoh soal yang lain, tentukan nilai P sehingga X pangkat 3 kurang X pangkat 2 tambah PS kurang 15 mempunyai faktor X kurang 3. Pembahasan, kita misalkan Fx-nya sama dengan X pangkat 3 kurang X pangkat 2 tambah PS kurang 15. S kurang 3 merupakan faktor dari Fx. Berdasarkan teorema faktor, maka F3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh F3 sama dengan 0. Jadi untuk ruas kirinya, kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke Fx. Berarti dari bentuk S pangkat 3 kurang S pangkat 2 tambah PS kurang 15, X-nya kita ganti dengan 3. Kita peroleh 3 pangkat 3 kurang 3 pangkat 2 tambah P kali 3 kurang 15 sama dengan 0. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9. P kali 3 3P. Kemudian dari sini kita dapatkan 27 kurang 9 tambah 3P kurang 15 sama dengan 0. Kemudian kita hitung, maka kita dapatkan bentuk sederhananya 3P tambah 3 sama dengan 0. Kemudian positif 3 bawa ke ruas kanan, tanda positif jadi tanda negatif.
jadi 0 kurang 3 sama dengan min 3. Kita dapatkan hubungan 3P sama dengan min 3 atau P sama dengan min 3 per 3. Jadi P sama dengan min 1. Jadi jawabannya nilai P adalah negatif 1. Demikianlah siswa-siswi sekalian penjelasan singkat tentang materi polinomial. Semoga video ini bisa bermanfaat dan silakan dibaca sendiri rangkuman materinya. Dan sebagai penutup saya berikan soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah supaya kalian bisa memperdalam pemahaman kalian terhadap materi pembagian polinomial ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.